Kecerdasan ada pada Prabowo, kecerdasan ada pada Anies, Ganjar keangkuhan. Wow. Apa dia bilang pada Prabowo tadi? Iya bosku, jumpa kembali di channel ini. Salam dua jari. Kita sukseskan satu putaran Pak Prabowo dan Mas Gibran bosku. Hari ini kita akan mereaksi satu buah video yang bersumber dari Sahlan Kokasinta. Dan dalam judul videonya dikatakan, ketulusan Prabowo banyak dapat dukungan dari netizen. Wadah. Ya, netizen pun pasti tahu ya. Meskipun ada orang yang memberi nilai Pak Prabowo 5 dari 10, ada juga yang memberi nilai 11 dari 100 ya. Netizen tahu. Ungkapan-ungkapan tersebut tidak akan membuat nilai Pak Prabowo itu semakin menurun. Malahan, netizen juga bisa menduga ada kepanikan yang memberi nilai-nilai tersebut kepada Pak Prabowo, bosku. Karena orang yang tidak panik itu bawaannya itu lebih santai ya. Lebih mengutamakan visi misinya diutarakan kepada masyarakat daripada memberi penilaian kepada orang lain ya. Lagi pula kalau kita balikan ya, bagaimana kita memberi penilaian kepada orang-orang yang memberikan penilaian kepada Pak Prabowo ini? Kita tahu gimana pekerjaannya, kita tahu di mana prestasinya, dan kita tahu di mana kelemahannya, bosku. Dan saya bersyukur sih Pak Prabowo nggak balik menilai orang-orang tersebut ya. Meskipun Pak Prabowo bisa saja mengeluarkan jurus jitunya ya, untuk memperlihatkan keburukan-keburukan mereka yang telah membuat nilai-nilai buruk terhadap kehidupannya, bosku. Tapi Pak Prabowo adalah pemimpin yang memang patut kita acungi jempol ya. Dia lebih fokus mengutarakan visi misinya daripada memberi penilaian-penilaian buruk terhadap lawan-lawannya, bosku. Wadaw. Tapi daripada kita banyak bicara ya, lebih baik kita lanjut nih ke video reaksi kita hari ini. Sokong juga channel dari Sahlan Kokasinta ya. Sokong like dan juga subscribe tentunya. Tanpa berlama-lama langsung saja kita reaksi videonya. Reaksi videonya. Terakhir ini, di closing statement, Rokok gerong ya. ketulusan ada pada Prabowo. Yes, Anda boleh hina. Wow, luar biasa nih. Tetapi seseorang yang angkuh dan tiba-tiba menundukkan kepala, serius mengatakan saya minta maaf pada Pak Anies. Wow. Itu soalnya. Dia berupaya untuk satu periode, satu putaran. Tapi dia tahu publik menyoroti dia dalam dimensi emosi. Kesejukan ada pada Prabowo. Kecerdasan ada pada Anies. Ganjar keangkuhan. Wow. Apa dia bilang pada Prabowo tadi? Ditujukan kepada Prabowo. Jangan pilih seseorang yang pernah membunuh, melanggar hak asasi manusia. Gak ada hak sedikit pun Ganjar bicara itu. Yang boleh bicara itu Gibran di UGM, Gibran. Mahasiswa boleh bicara itu. Apa Ganjar? Ganjar bagian dari orang yang mengeluhkan Prabowo ketika Megawati mengangkat Prabowo jadi wakil presiden. Jadi orang ini bangsat gitu. Yes, bangsat. Dia tidak punya hak ucapkan itu tuh. Dia bagian dari yang mengeluhkan Prabowo yang diangkat 2009 sebagai wakil presiden. Artinya dia berbohong pada partainya tuh. Kita mau uji orang pada saat-saat terakhir itu. Mestinya Ganjar bilang, terima kasih, selesai. Saya tidak akan komentari soal HAM. Biarkan mahasiswa dan guru-guru besar komentari. Dia menunggangi kemarahan publik, padahal dia nggak ngerti. Dia itu pelaku pelanggaran HAM di Wadas, Kendeng. Kita mesti fair bilang itu tuh. Saya nggak ada peduli dengan capres itu. Saya peduli dengan dimensi kemanusiaan dari bangsa ini. Jadi sekali lagi saya kasih poin. Kecerdasan malam ini ada pada Anies. Ketulusan ada pada Prabowo, keangkuhan ada pada Ganjar. Wow. Dari debat capres terakhir malam ini, akhirnya aku tahu kenapa elektabilitas Prabowo Gibran itu di atas 01 dan 03. 01 terlalu akademis. Kata-kata yang keluar itu susah dimengerti masyarakat. Ya. Kayak pemerintah itu adalah pohon rindang di mana bulunya mengeluarkan oksigen dan ketika panas seluruh makhluk hidup dapat berteduh di bawahnya. Masyarakat susah mengerti. Prabowo Gibran langsung saja pemerintah akan memberikan makan siang gratis. Ya. Langsung dari 03 selalu mengungkit-ungkit masalah dinasti, masalah HAM, masalah sakit hati, masalah keberpihakan. Nggak ada visi misi ke depan.
Ini suara masyarakat ini ya. Menjawabnya dengan minta maaf. Ya minta maaf ya kalau ada salah kata, minta maaf kalau ada salah perilaku. Gitu dong yang harusnya. Saya tertarik banget menganalisa dari debat capres kelima semalam. Oke, secara mayoritas perjalanan debat ini dari awal sampai akhir ini berjalan tidak seheboh dengan debat capres sebelumnya ya. Yang banyak blunder, banyak menyerang personal ya. Oke, tapi debat capres kelima semalam itu begitu datar, seperti biasa-biasa saja. Ini yang membuat heboh atau membuat kaget para netizen. Saya rasa debat capres kelima ini yang bisa kita kulik adalah pada saat sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab ini pada saat Capres 02 ini bertanya ke Capres 01 dan Capres 03 masalah program atau gagasan. Capres 03 ini bertanya apakah gagasan ini disetujui oleh Capres 01 dan Capres 03. Uniknya, mengiyakan istilahnya menyetujui gagasan dari 02 dengan sedikit tambahan. Tetapi yang unik adalah Capres 03 itu membantah dalam tanda kutip tidak searah dengan gagasan 02. Dan selama perjalanan debat ini yang unik, Capres 02 ini menyadari seandainya gagasan Capres 01 baik dan Capres 03 baik, maka Capres 02 itu setuju bila perlu bisa dilaksanakan. Nah, yang unik lagi bahwa Capres 01 sama Capres 03 ini sepertinya bekerja sama untuk menghajar lagi 02. Tapi nyatanya justru 01 ini sepertinya takut blunder ya, takut blunder dan takut nyerang personal lagi. Makanya 01 ini agak sedikit jaga jarak, agak sedikit santun. Justru yang ketiga ini, yang Capres 03 ini tetap menghajar. Jadi kalau saya kesimpulan bahwa 02 mengakui gagasan 01 dan 03 dirasa baik, 01 sama 03 bekerja sama atau bekerja kelompok untuk menghajar 02, tapi pada nyatanya 01 tidak berani menghajar 02, tapi 03 tetap menghajar 02. Tahu maksud saya? Ya. Dan justru yang unik ini adalah pada saat closing statement ini yang benar-benar kalian bisa kulik. 01 ini closing statementnya adalah pengalaman ya menjelajah Indonesia selama setahun ya, yang bertemu dengan jutaan orang dan faktanya ingin Indonesia perubahan, itu sebagai closing statement. Jadi saya rasa dari closing statement 01 ini adalah gagasan untuk perubahan dan pengalaman dari capresnya. Ini closing statement dari 01. 02 ini adalah tentang keinginan menjadi Indonesia maju, keinginan menjadi Indonesia lebih baik pada saat generasi emas, dan yang paling menarik adalah permintaan maaf dari Capres 02 ini, permintaan maaf kepada 01 dan permintaan maaf terhadap 03 jika selama kampanye itu menyinggung perasaannya. Itu luar biasa sih ya. Meminta maaf kepada KPU dan yang berkompeten. Ini adalah sebuah sosok negarawan, istilahnya Pak, menjalin kerukunan dan persatuan biar tidak ada benturan ya anak bangsa. Dan yang paling unik adalah 03 di closing statementnya. Closing statementnya ini bernada seperti ancaman. Belum move on, masih nyinyir. Padahal Pilpres ini kita sudah berjalan ya. Kita tahu bahwa 02 ini sudah mengikuti Pilpres itu dari 2014, 2019 dan kali ini 2024. Tapi closing statement dari 03
ini masalah ya kekuasaan jika dijabat orang yang otoriter, masalah pelanggaran HAM, masalah korupsi diangkat lagi pada closing statement. Padahal sampai detik ini masalah pelanggaran HAM ini kita tahu tidak ada masalah, Iya. ya. Dan kenyataannya sudah diklarifikasi dengan Capres 02. Tetapi pada saat closing statement, mengapa diangkat lagi oleh Capres 03 masalah kekuasaan otoriter, masalah pelanggaran HAM? Tahu maksudnya? Ini seperti menyentil. Kekuasaan otoriter ini menyentil apa? Bisa menyentil Jokowi atau bisa menyentil Pak Prabowo jika Pak Prabowo ini berkuasa. Kemudian masalah korupsi. Siapa yang korupsi? Justru yang korupsi adalah pada pihak Capres 03. Jadi seperti ngambil air di dulang kena muka sendiri. Jadi closing statement yang benar-benar bernada seperti memberikan gambaran kepada konstituen, kepada masyarakat bahwa jangan pilih 02 karena 02 ini bisa otoriter. Jangan pilih 02 karena 02 ini adalah pelanggar HAM. Jangan pilih 02 karena 02 ini nanti banyak korupsinya. Jadi benar-benar ini maaf ya, masih nyinyir, belum move on. Jadi guys, Anda bisa menilai closing statement mana yang lebih negarawan. Ya. Andalah yang menentukan. Oke. Dari closing statement semalam, Anda bisa menilai capres mana yang bisa Anda dukung, capres mana yang bisa Anda percaya untuk memimpin bangsa ini. Andalah yang menentukan. Ya. Selamat mencoblos 14 Februari 2024. Jadi demikianlah video reaksi dari channelnya Sahlan Kokasinta ya. Dan para bos semua juga boleh sokong channel ini dengan cara like video dan juga subscribe. Tentunya untuk para bos semua yang belum berlangganan gratis di channelnya Sahlan Kokasinta ya. Ya, untuk pemilu tahun ini itu memang cukup seru ya kalau kita bahas bosku, dan tidak akan ada habisnya. Dan waktu pemilihan umumnya juga sudah semakin dekat. Saya mempersilahkan untuk para bos semua untuk memilih calon presiden dan wakil presiden sesuai dengan hati nurani para bos semua ya. Tapi jika para bos semua mau mendapat rekomendasi dari saya, atau jika para bos semua saat ini masih abu-abu atau bingung mau pilih yang mana, para bosku harus dengarkan hal ini ya. Carilah seorang pemimpin yang tidak hanya bisa menyalahkan bosku. Carilah seorang pemimpin yang tidak hanya bisa memberi penilaian terhadap orang lain. Dan carilah pemimpin yang fokus membangun bangsa ini, fokus mengerjakan visi dan misi, dan memajukan bangsa Indonesia, bosku. Karena menurut saya ya, untuk orang yang pandai berbicara itu sangat banyak, bosku. Tapi untuk orang yang bisa melakukannya, itu terbatas orangnya. Dan jika para bos semua mau mendapat rekomendasi dari saya anjurkan untuk para bos semua, mari kita sukseskan pemilu 2024. Kita sukseskan kemenangan satu putaran untuk Pak Prabowo dan Mas Gibran, bosku. Ini adalah saran dari saya, keputusannya tetap di tangan para bos semua. Terima kasih banyak telah menonton video ini sampai dengan selesai, dan mari kita jalani silaturahmi persahabatan di channel ini dengan cara like video ini dan juga tekan tombol subscribe, tentunya untuk para bos semua yang belum berlangganan gratis di channel ini. Dan mohon maaf jika ada kesalahan kata atau informasi atau hal-hal yang nggak berkenan di hati para bos semua sepanjang video reaksi kita hari ini. Di akhir video seperti biasa, tetap semangat untuk menjalani kehidupan ini, jangan pernah menyerah, dan yakin percaya sesuatu yang baik kita kerjakan hari ini tentunya akan membawa kebaikan pula di masa yang akan datang. Share juga video ini jika menurut para bos semua video ini sangat bermanfaat. Para bos semua juga boleh share video ini ke semua media sosial para bos semua. Dan terima kasih banyak telah menonton video ini sampai dengan selesai. Sampai jumpa di video berikutnya.